kami mulakan. Alhamdulillah, kami sertakan. Salawat salam kami haturkan. Nabi keluarga, sahabat ikutkan. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya. Seorang guru lautan ilmunya, Syekhuna Zaini mimpin ta'limnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya.
tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Duhai guru, ayah kami, engkau mendidik, bimbing ruh kami. Engkaulah pewaris nabi-nabi, nyebarluaskan sunnahnya Nabi. Cahaya sekumpul Allah masyhurkan, berbagai ulama habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, Mekah Hadramaut tak ketinggalan. Musallar Raudhah tempat ngajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya. Sebagai ulama ngikut nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10.000 orangnya. Terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah. Ojek dan taksi, beca pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmah. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ngambil berkahnya, dengar nasihatnya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negeri yang panah. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah ujinya. Hatinya sobar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur khabarnya. Langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan. Jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia Allah jauhkan. Duhai ayah, guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami terkumpul, di sini berkumpul, di surga berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya.
Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu dan beri amalan. Pastilah engkau dikubur nyaman, nerima balasan jazaul ihsan. Ya Allah, lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam surgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhuna Zaini ma'as salihin wal awliyai. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhana ya dalam surga berkumpul. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, beliau masyhurnya kaset CD maulidnya, juga foto-fotonya ada di mana-mana. Ya Syekhana ya Zaini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra wa araja ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pembakal kita yang tercinta, yang mudah-mudahan kita doakan bersama semoga beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita banggakan grup Maulid Al-Habsyi, apa namanya semalam? As-Sofa. As-Sofa itu bahasa Arab artinya bersih, suci. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra wal Mi'raj dan juga haul Abah Guru sekumpul dimeriahkan oleh grup As-Sofa, kita semua termasuk orang-orang yang bersih, termasuk orang-orang yang suci hatinya. Amin ya rabbal. Dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, seluruh jamaah peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul Abah Guru sekumpul rahimakumullah. Tidak ada seindah kata selain kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuja, memuji, bersyukur kehadirat Allah dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah. Kita dapat berjumpa kembali pada sore hari ini dalam rangkaian acara niat serta tujuan yang sama, ialah memperingati, membesarkan, mengagungkan bulan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita merayakan atau memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi, kita semua nanti dikumpulkan bersama Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita tujukan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau, seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Sohibul Bait, kepada tuan rumah yang telah sudi kiranya mengundang sekaligus memberikan amanah kepada ulun untuk menyampaikan ceramah agama atau tausiah agama pada sore hari ini. Nah, mana tuan rumahnya? Oh, para kajian sekalinya lah. Nang rajin SMS itu bang, mana uangnya tuh? Oh, acil tuh kah?
Nyawa ini kita zaman canggih sudah ya kalau. Jadi kalau hendak acara-acara tinggal WA aja. Ulun kira di jadwal itu hari Sabtu dudi. Saya lihat ulun jadwalnya sekali ada SMS pagi. Hari inilah jan. Iya alhamdulillah nih. Takajut-kajut lah ingke. Kebetulan hari ini ada juga acara di kampus, cuma kau ditinggalkan tadi. Nah, langsung ke sini pulang. Alhamdulillah. Jadi kawa kita seberataan terkumpul di sini di rumah yang luar biasa mewah seperti ini memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi. Mudah-mudahan kita doakan bersama kepada Sahibul Bait dengan berkat dibacakannya Isra dan Mi'rajnya Nabi, dibacakannya haul abah guru sekumpul, rumah ini menjadi semakin berkah dan di sini turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dalam pertemuan kita sore hari ini ada dua pembahasan yang ingin ulun sampaikan. Yang pertama, keutamaan orang melaksanakan Isra dan Mi'raj, menambah semangat kita berataan. Kalau ada lagi di rumah-rumah pian yang di lain hendak mengadakan supaya nambah semangat. Kalau mundang ulun pulang kah? Kata Papa Joy ya kalau. Yang kedua, tentang hikmah memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kita masuk yang pertama dulu, keutamaan orang yang memperingati Isra dan Mi'raj Nabi. Di dalam buku Maulid atau kitab Maulid Simtud Duror disebutkan, wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamali sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa artinya? Wahai orang-orang yang rindu bertemu melihat wajahnya Rasulullah sallu alaihi wa sallimu taslima, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi. Nah, jadi ibu-ibu yang hadir di sini grup Asopa, berapa tahun pian dah membaca Maulid ini? 49 tahun kah sudah? Pina anum-anum aja umur lah. Pina masih anum aja lagi muha. Umur 49 sudah grupnya. Grupnya 49 tahun sudah ya kalau. Tapi orangnya generasinya beda-beda sudah. Generasi penerus. Itu kelebihan orang yang sering membaca sholawat, sering membaca puji-pujian kepada Nabi, suatu saat akan bermimpi, bertemu, berkumpul, berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Kira-kira pian mun berdapat Nabi himung lah. Jangankan berdapat Nabi Muhammad, berdapat abah guru sekumpul dia dalam mimpi luar biasa himungnya kita ya kalau malam isuk bahaulan di Kubah malam ini misalnya kita mimpi bertemu abah guru, kayak apa senangnya hati kita. Itu baru bermimpi bertemu wali, apalagi bermimpi bertemu Nabi, yang mana Nabi ini setiap hari kita menyebut nama beliau. Bila kadada setiap hari menyebut ngaran Nabi, orang tadi dapat dipastikan orang kafir. Kenapa? Berarti kada sembahyang. Karena rukun sembahyang itu membaca sholawat kepada Nabi. Misalnya pengpian tetamu lawan Nabi sudah ngapain hendak pian panderakan. Misalnya nih, karena rancak baca sholawat, lalu mimpi terdapat Nabi, ngapain hendak pian panderakan lawan Nabi. Ini pang kira-kira apa di panderakan nih? Ada sebuah syair bunyinya seperti ini. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban kurbal habib. Tahu artinya pian lah? Lau kana bainana al-habib, seandainya datang di antara kita Rasulullah, ladanal qasi wal qarib, niscaya datangan orang nang jauh nang parak berataan menghampirinya. Min taibatin qablal maghrib,
mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat sebelum Rasulullah dihilangkan. Taliban kurbal habib, untuk mencari dekat dengan Rasulullah. Berarti kalau kita mimpi bertemu Nabi, kira-kira apa yang kita panderakan? Minta doakan Nabi supaya kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Bahkan ada salah satu Habib yang membuat sebuah syair, nama beliau Habib Syekh. Kira-kira pengen kenal juga lah. Apa syair beliau? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Sama-sama. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, aku rindu padamu. Inilah kelebihan orang yang sering membaca sholawat, maka suatu saat dia akan berjumpa, bertemu dan bahkan berkumpul nanti di akhirat di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Kita masuk pembahasan yang kedua tentang hikmah memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi. Disebutkan dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah, ketika Nabi diperjalankan mulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tahu lah pian di mana Masjidil Haram? Nah, kena acil santi kena tulak ke Masjidil Haram. Tanggal berapa, Cel? Banyak rombongannya lah. Masjidil Haram itu kalau kita berumrah itu singgah dulu di inilah dahulu tuh di Jeddah dulu. Airport Jeddah, habis itu ke Madinah, baru ke Mekah. Nah, di Mekah itu ada namanya Ka'bah. Kalau di Madinah ada namanya Raudhah. Yalah, sama-sama luar biasa, itu banyak orang datang ke sana. Nah, Nabi itu berangkat mulai Masjidil Haram itu daerah Mekah. Jadi dimulai Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Masjidil Aqsa naik lagi ke atas langit. Langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Isa, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Lalu naik lagi Nabi ke atas sampai ke Sidratil Muntaha. Maka ketika di Sidratil Muntaha, Nabi melihat golongan grup manusia yang mereka itu wajahnya bercahaya berataan, berasih-berasih. Kayak ibu-ibu yang ada di sini nih, berasih-berasih muhanya berataan. Nah di sini ya jualah, jangan berhirilah. Ini mencerondong berataan ya kalau karena harinya siang. Coba jaka malam. Nyadan make upnya lagi amun malam ya kalau. Orang ini berada di Sidratil Muntaha dekat dengan hadrat Allah karena dia mengamalkan 3 amalan. Apa amalannya itu? Maka inilah hikmah peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kita akan berbicara tentang 3 amalan yang dapat kita mendapat kemuliaan di sisi Allah di Sidratil Muntaha. Beda lawan 3 pertanyaan 1 jawaban. Ada ini 3 amalan 1 keutamaan. Kalau 3 pertanyaan 1 jawaban kira-kira apa yuk? Ada yang tahu lah. 3 pertanyaan 1 jawaban. Pertanyaan pertama, kenapa gigi sawat sakit? Pertanyaan kedua, kenapa rumput sawat tumbuh? Pertanyaan ketiga, kenapa bini sawat hamil? Itu jawabannya 1 aja. Lambat mencabut. Kenapa gigi sawat sakit? Karena lambat mencabut. Kenapa rumput sawat tumbuh? Karena lambat. Kenapa bini sawat hamil? Nah, ada ini 3 amalan, 1 keutamaan. 3 amalan, tapi keutamaannya mendapat derajat yang mulia di Sidratil Muntaha. Amalan yang pertama adalah orang tersebut birrul walidain,
dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi orang-orang nang maharagu kuitan pas tuha, nang babakti lawan kuitan, itu kena di Sidratil Muntaha letaknya di samping hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagus benar, ibaratnya itu kalau kita di pemerintahan nih, parak lawan presiden ya, kalau parak lawan hadrat Allah Ta'ala tadi. Amalan yang pertama, orang tersebut birrul walidain, dia berbakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, ketika ditanya oleh para sahabat, man ahaqqun nas bihusni suhbati, siapa yang paling berhak manusia aku berbakti kepadanya? Maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. 3 kali sahabat bertanya, 3 kali juga dijawab oleh Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu. Kira-kira apa tafsirnya daripada hadis ini? Kenapa jadi 3 kali disebut Nabi ibumu, ibumu, ibumu? Karena ibu itu ada 3 yang bisa dilakukan oleh ibu, tapi tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Jadi kita nang lalakian ini kada kau menggawi-gawian ini pamanay. Ibu-ibu aja berataan nang kawa. Kira-kira apa yo? Yang pertama mengandung. Kedua, melahirkan. Dulu maulah menyusui langsung. Siapa nang disusui yo? Aduh, hai ibu-ibu nilah. Anak langsung menyusui jar, siapa nak susui? Beranak-anak. Yang pertama mengandung, kedua melahirkan, yang ketiga Ini yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah dan hanya bisa dilakukan oleh ibu. Pantas Nabi Muhammad 3 kali ditanya sahabat, maka jawabnya tetap sama, ibumu, ibumu, ibumu. Atau bahasa Jawanya, embokmu, embokmu, embokmu. Adakah orang Jawa sini? Supaya menghormati orang Jawa juga lah. Pinanya kan ada Jawa bang sini lah. Banjar berataan. Berarti mamakmu, mamakmu, mamakmu ya. Bahkan ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mau tahu siapa temanku nanti masuk ke dalam surga. Maka Nabi Musa dijawab oleh Allah, temanmu nanti masuk ke dalam surga adalah tukang penjual daging. Maka Nabi Musa bingung. Seharusnya di Nabi Musa yang patut itu jawabannya adalah para aulia, para ulama, para nabi dan rasul. Kenapa temanku masuk ke surga adalah penjual daging? Lalu Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah, nang mana orangnya? Datanglah Nabi Musa ke pasar, dilihatnya ciri-ciri orangnya tersebut, dilihatnya amalannya apa. Amalannya di pasar kayak orang biasa berdagang, tapi pas balik ke rumah diintai oleh Nabi Musa, orang tersebut maharagu kuitannya nang sudah tuha, setiap hari disuapinya makanan. Kira-kira ada kan nang maharagu kuitan pas tuha di sini? Adalah. Nang bisi kuitan nang tuha lalu diharagu, banyak kayak kalau lah. Disuapi makan nang tuha tadi. Lalu ibunya ini berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah anakku ini ke dalam surga bersama Nabi Musa. Jadi yang menyebabkan orang ini masuk lawan Nabi Musa ke surga itu bukan karena amaliyahnya, tapi karena doa daripada seorang ibunya tadi. Makanya luar biasa banget yang doa seorang ibu. Uwais Al-Qarni itu ada penyakit kusta di tangannya. Tahu lapian kusta lah, nang bebelang-belang tuh awak. Ada kalau orang kena penyakit itu, membawa kuitannya mulai Yaman menuju Mekah. Lalu ketika di Mekah kuitannya ridho lawan Uwais Al-Qarni, berdoa di hadapan Ka'bah, langsung hilang penyakit kustanya tadi. Bayangkan aja pian mulai Yaman ke Mekah membawa kuitan, maka menurut sejarahnya itu dihambin kuitannya karena kadada kendaraan waktu itu. Kayak apa caranya belati mahambin kuitan? Pemulaan Uwais Al-Qarni nukar dulu kambing halus. Jadi turun naik gunung digendongnya kambing halus tadi. Limbah itu sampai ganal kambing tadi diangkatnya terus naik turun gunung. Asa cukup kuat sudah
lalu hanya kuitannya diangkatnya. Jadi membiasakan hendak mengangkat kuitan dulu mulai Yaman menuju Mekah. Nah, seandainya Acil Santi langsung ke Yaman tuh tahu jauhnya jaraknya antara Mekah ke Yaman tuh jauh benar. Jadi berjalan batis Uwais Al-Qarni menggendong kuitannya sampai ke Mekah. Kuitannya ridho dengan Uwais Al-Qarni, didoakan supaya sembuh penyakit kustanya, langsung disembuhkan oleh Allah. Dan Nabi pernah berkata, apabila nanti datang seorang dari Yaman menuju ke Madinah, maka para sahabat harus minta doa lawan orang tadi. Ternyata suatu hari datanglah Uwais Al-Qarni ke Madinah dan para sahabat minta doa lawan Sidin dan menanyakan apa amalan Uwais Al-Qarni. Ujar Sidin, amalanku adalah berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai pian sahabat Nabi yang dekat lawan Nabi dia minta doa lawan Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena berkat dia berbakti kepada orang tuanya. Makanya kenapa ulun ceramah setiap kali kita ada sesuatu yang baik, kita doa bersama. Karena kalau nang hadir di sini ada nang mirip Uwais Al-Qarni, maharagu kuitan waktu tuha. Maka doa Sidin itu biasanya kabul, cepat dikabulkan oleh Allah. Bisa aja nang di pojok-pojok situ, nah tuh maharagu kuitan tuh waktu tuha, bisa juga. Ya kalau ini pindah kada ada berbunyi korencing-korencing nasi, pang nah. Pindah kedua makanan, kabinannya nih. Bakotak aja sokonnya makanannya. Mun wadah ini pindah basamutan mang sudah nah. Ini samut ini menyinggung padahal nyuruh ampe. Artinya manis ya kalau lah. Ini bila nang basamut nih artinya dasar bujur-bujur alami bahannya kada berkimia. Nah makanya ini kada basamut nih berkimia bisa nah. Pian pilih nang basamut nih jangan makan nih. Ulun nang ini boleh kan. Jadi amaliyah yang pertama, orang tersebut, grup ini yang ada di Sidratil Muntaha, dia berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, amaliyahnya adalah qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hatinya selalu hendak ke masjid. Hatinya selalu memakmurkan masjid. Nah, ini adalah orang-orang yang nantinya berada di Sidratil Muntaha. Makanya beruntung benar ibu-ibu yang hadir di sini kalau laki pian ketujuh ke masjid. Kada ketujuh menjablay, kata itulah. Ketujuh ke masjid. Baik itu sembahyang berjamaah atau misalnya ketujuh jadi panitia masjid mengurusi kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Pokoknya yang intinya itu untuk kemaslahatan masjid, maka orang tersebut nanti dia berada di Sidratil Muntaha. Apalagi misalnya pian bisi laki, Bilal, tukang azan, no itu luar biasa. Kenapa? Karena kata Nabi, yughfaru lil muadzin muntaha adzanih. Diampuni dosa tukang azan sampai mana jauh suara azan tadi kedengaran. Sampai mana mikrofon itu kedengaran, seitu juga nang mintakan ampun baik nang basah maupun nang karing kepada tukang azan tadi. Adalah sini nang lakinya tukang azan adalah banyak kayak kalau lah amun laki pian buai kada pernah azan di masjid sekali-kali suruhakan kena maghrib tuh kena ajan kayak apa kah lagunya barang aja dulu yang penting ajan dulu supaya tahu lagu antong ya nah lain ulun nyambat lah supaya termasuk orang-orang yang ada di Sidratil Muntaha tadi. Azan itu luar biasa. Azan itu salah satu cara kita mengusir gangguan-gangguan syaitan. Misalnya ada orang kerasukan, orang nang hatinya lagi pusang, itu bagus diazankan. Atau misalnya laki pian yang pinapanyarikan, nah libahnya sarik-sarik, azan akan ja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Magin aja. Aja lo magin. Biasanya nang penyarikan tuh lelakian pang ya kalau mun bebina ini serbawaannya. Alahan lagi binian penyarikan. Pian buai misalnya sarik-sarik hendak lawan laki itu ada amalannya. Ujar Nabi, bilanya kita godop, bila rahatan sarik itu sifatnya api. Maka cara menghilangkan sarik tadi dengan berwudu karena wudu itu sifatnya air memadamkan, sifatnya suci.
Bila kada kawa jua manahani sarik, bawa mandi. Karena mandi ti alhan pada udu ya kalau bila masih sarik aja lagi, bawa penyalam di batang banyo situ nah. Ampi sarik ya Allah. Himong nang laki. Himong nang laki. Kasihan juga pang laki nila. Ada juga kisahnya pian laki ini saking ke saben hari disariki oleh bini aja. Lalu pas rahatan bini ini bajango ke sumur, melihat di sumur tunjul laki lagi ke dalam sumur. Sekali ditunjul kan sempat lawas keluar jin sumur. Kenapa jar laki ini ada bejin di sumur ini? Iya pang jar bini kan pemamai aja dalam sumur jar. Hantu aja itu kada tahan lawan bebin pemamaian lah. Makanya karena bila ada orang kerasukan bawakan buan pemamaian aja, mau langsung keluar hantunya tuh. Jadi orang yang rajin azan, hatinya selalu ke masjid, itu maka orang tersebut berada di Sidratil Muntaha. Yang ketiga, amalan orang yang berada di hadrat Allah di Sidratil Muntaha tadi adalah lisanuhu ratbun bidzikrillah. Lidahnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulun lihat rajin ibu-ibu ada juga yang rajin berzikir sambil dengarkan ceramah sambil ngetik tasbih, ada juga ya kalau karena selalu ingat dengan Allah. Orang-orang tersebut nanti dia akan berada di hadrat Allah di Sidratil Muntaha mendapat kemuliaan di sisi Allah. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman lalu tenang, tentram hatinya dengan sering berzikir kepada Allah. Perhatian kata Allah, orang-orang yang sering berzikir akan dapat menenangkan hati. Jangan kita kira berzikir itu hanya ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apapun yang kita gawi, selalu kita ingatkan dengan Allah, maka itu nilainya berzikir. Hendak guring kita berbacaan ya Allah, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Membaca Fatihah 4, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Membaca Rabbighfirli wali walidayya 3 kali, membaca bismikallahumma amutu wa ahya 3 kali. Membaca juga pian rajin. Sepalih ya Allah. Bangun guring membaca doa pulang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. 5 itu kita hendak berjalan-jalan kayak kawan, hendak begawi baca doa pulang. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama wajhala au yujhala alaih. Ya kalau itu kalau doa-doa kita itu termasuk ingat dengan Allah, termasuk zikir kepada Allah. Bahkan kita membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, itu semuanya bernilai zikir yang nanti kelebihannya orang tersebut akan berada di Sidratil Muntaha dekat dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oleh karena itu mengakhiri ceramah ulun pada sore hari ini, mari sama-sama kita membaca zikir, yaitu kalimat istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah, semoga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan segala doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidana ilman nafi'an wa wafiqana amalan maqbula. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
astaghfirullah. Ya astaghfirullah. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti tempat pulang kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, maka dunia kan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, pastikan letih dan juga sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rizki, dihidupkan dan diwafatkan dalam beriman, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dihindarkan dari segala macam bala bencana, mara bahaya, haru-hara dan segala macam jenis virus dan penyakit. Dan mudah-mudahan dengan berkat adanya peringatan Isra wal Mi'raj dan juga haul Abah Guru sekumpul, daerah kita menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dipenuhi dengan ketentraman, keberkahan, ridha, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat bisirril Fatihah.